Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak udah malam, badan capek, tapi otak malah sibuk mikirin hal-hal yang sebenarnya belum tentu kejadian. Misalnya seperti, gimana ya besok kalau aku gagal? Gimana ya kalau orang itu sebenarnya gak suka sama aku? Atau kayaknya tadi aku salah ngomong deh. Dan parahnya, makin dipikirin, makin gak ada ujungnya. Sampai akhirnya, kamu jadi susah tidur, mood rusak, dan keesokan harinya bawaannya capek tanpa alasan. Aku sering banget begitu. Kadang suka dipikirin, apalagi kalau habis ketemu banyak orang di luar. Kadang suka mikir, ada nggak ya perkataan aku yang nggak enak di dia? Atau ada nggak ya hal-hal yang dia sebenarnya nggak suka dari aku, tapi dia nggak bilang? Dan juga kemungkinan hal-hal buruk pun aku pikirkan, padahal hal itu belum tentu kejadian. Banyak hal yang selalu bikin aku sering overthinking. Karena aku selalu merasa aku takut gagal, aku takut bagaimana ke depannya, bagaimana dengan kehidupanku ke depannya, kalau aku terus begini, begitu. Bahkan overthinking membuatku sampai gak bisa tidur. Nah, sebenarnya kenapa sih kita bisa overthinking? Oke, aku akan jelasin sedikit ya. Jadi, secara psikologi, overthinking merupakan mekanisme otak untuk ngasih alarm ke diri kita sendiri. Nah, otak kita tuh desain untuk mikir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi supaya kita bisa mengantisipasinya. Cuma, masalahnya, kalau otak terlalu sering mikirin hal-hal negatif, itu akan berakibat buruk ke diri kita sendiri. Nah, aku pernah baca kalau overthinking itu sama aja kayak kita buat film horor di kepala kita sendiri. Kita sendiri yang jadi sutradaranya, kita sendiri yang nulis skenarionya, bahkan kita sendiri yang ngatur endingnya. Dan endingnya tuh hampir selalu buruk. Padahal dari sekian banyak hal yang kita pikirin, 80-90%-nya itu nggak akan kejadian, tapi otak kita aja yang terlalu lebay. Tanda-tanda kamu lagi overthinking. Biar lebih jelas nih, aku kasih beberapa tanda kalau kamu lagi overthinking. Yang pertama itu susah tidur karena mikirin sesuatu terus-menerus. Yang kedua itu ngebayangin kamu kemungkinan buruk berlebihan. Yang ketiga itu reply kejadian di kepala berkali-kali. Yang keempat itu sering nyalahin diri sendiri soal hal-hal kecil. Bahaya overthinking kalau dibiarkan. Masalahnya, kalau overthinking dibiarkan terus-menerus, efeknya bahaya banget. Buat mental kita, bisa bikin insomnia, stres, anxiety, sampai burnout. Dan yang paling bahaya, kamu jadi gak bisa ngurusin hidup di momen sekarang. Karena kamu sibuk mikirin apa yang belum tentu kejadian. Padahal hidup kan cuma sekali. Sayang banget kalau kita habisin buat takut sama hal-hal yang belum tentu nyata. Aku mau kasih tips nih buat kalian yang sering overthinking. Hal ini juga biasa aku lakuin loh ketika aku lagi overthinking kayak kalian. Yang pertama, kalian boleh tulis apa yang ada di kepala kalian. Oh iya, journaling itu penting banget dan membantu banget loh. Tulis aja semua isi pikiran kalian, tanpa disensor ya. Kalau udah ditulis, secara nggak langsung, beban yang ada di kepala kalian akan lebih berkurang. Yang kedua, kalian boleh tarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Ulangin ini selama 5 kali. Secara nggak langsung,
Kalian kasih sinyal ke otak kalian kalau kalian lagi apa. Yang ketiga, kalian harus bedain mana yang bisa kalian kontrol dan mana yang nggak bisa kalian kontrol. Kalian boleh tanya ke diri kalian sendiri. Misalnya, ini bisa aku atur atau enggak ya? Kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah dipikirin. Kalian fokus aja sama hal yang bisa kalian kontrol. Yang keempat, alihin fokus kalian ke hal-hal yang buat kalian senang dan tenang. Yang pertama, kalian bisa nonton TV, kalian bisa nonton film, kalian bisa main game, kalian bisa dengerin musik kesukaan kalian bisa ngobrol sama orang yang kalian percaya. Yang kelima, validasi rasa. Gak apa-apa kok, overthinking itu wajar. Tapi ingat, gak boleh sering nyalain diri sendiri, karena itu gak baik. Aku tahu kok ngilangin overthinking itu nggak bisa instan, tapi percaya deh pelan-pelan aja. Mulai dari hal-hal kecil, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena kamu berhak buat tenang, berhak buat bahagia, tanpa dibebani hal-hal yang belum tentu kejadian. Dan ingat, kamu gak sendirian kok, banyak orang yang juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Kita pelan-pelan belajar bareng ya.